Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan, di sebuah kampung kecil yang diselimuti hujan sore, terdengar suara teriakan dari para warga yang tertawa sinis. Seorang nenek renta duduk bersimpuh di teras rumah kayu yang hampir roboh. Tangannya gemetar, menggenggam mangkuk nasi yang sudah dingin. Dari balik bajunya yang basah, seekor kucing oranye kurus mendekat perlahan. Tapi tiba-tiba, seseorang melempar tanah basah ke arah nenek itu. Tanah itu jatuh tepat ke mangkuk nasi di pangkuannya. Namanya Mbah Saroh, perempuan tua berusia lebih dari 70 tahun yang hidup sebatang kara di ujung kampung. Rumahnya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya bocor di banyak tempat dan lantainya terbuat dari bambu yang berderit setiap kali diinjak. Setiap pagi, Mbah Saroh berjalan pelan memungut botol bekas dan plastik sisa dari pinggir jalan. Dengan tubuh bungkuk dan langkah tertatih, ia menelusuri gang demi gang, berharap ada satu dua benda yang bisa ia jual untuk sekadar membeli beras. Warga mengenalnya sebagai nenek pemulung yang selalu tersenyum, meski wajahnya penuh keriput dan bajunya sering basah kuyup oleh hujan. Bagi mereka, Mbah Saroh hanyalah sosok tua yang kasihan tapi tak perlu diperhatikan. Namun bagi Mbah Saroh, setiap pagi adalah kesempatan untuk bersyukur karena ia masih diberi nafas oleh Allah. Sore itu, ketika langit mulai gelap dan angin membawa aroma tanah basah, Mbah Saroh duduk di depan rumah. Ia membuka nasi bungkus yang tadi siang ditinggalkan tetangga di teras. Nasi putih dengan ikan asin kecil, sederhana namun berharga bagi perut yang jarang kenyang. Tiba-tiba dari balik tumpukan kayu, terdengar suara lirih. Meong! Seekor kucing oranye kurus muncul dengan langkah pelan. Bulunya kusut, matanya sayu. Mbah Saroh tersenyum. Ia mengambil sepotong kecil ikan asin dan meletakkannya di sobekan kertas di depan kucing itu. Ini nak, makanlah, kau juga lapar kan? Kucing itu mendekat, menjilat ikan asin itu perlahan, lalu menatap Mbah Saroh seakan mengucapkan terima kasih. Hujan rintik turun, membasahi tanah di sekitar rumah. Dan sejak hari itu, setiap pagi dan sore, kucing oranye itu selalu datang, duduk di depan pintu, menunggu dengan sabar. Entah kenapa, Mbah Saroh merasa hidupnya tidak lagi sepi. Namun, warga kampung mulai berbisik-bisik. Aneh ya, dia aja susah makan, tapi masih aja bagi sama kucing. Sebagian tertawa, sebagian menggeleng, dan sebagian lagi hanya mencibir dari kejauhan. Tapi Mbah Saroh tak pernah peduli. Baginya, berbagi, meski sedikit, adalah cara kecil untuk membuat hatinya terasa lapang. Ia tak tahu bahwa kasih kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan seluruh kampung itu untuk selamanya. Langit gelap menggantung selama berhari-hari. Angin mulai membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini, dan rumah kayu milik Mbah Saroh tak mampu lagi menahan dingin maupun air yang merembes dari segala arah. Atap bocor di 5 tempat. Setiap malam, Mbah Saroh terpaksa memindah-mindahkan ember dan baskom untuk menampung tetesan air hujan. Lantai bambu yang biasanya kering, kini licin dan berbau lembab. Selimut tipis satu-satunya yang ia miliki sudah basah dan tak lagi mampu menghangatkan tubuhnya. Tubuh renta itu mulai melemah. Batuknya makin sering terdengar di antara suara hujan yang mengetuk genting. Pagi yang biasanya ia jalani dengan berjalan menyusuri kampung, kini hanya bisa ia habiskan di atas tikar tipis sambil menggigil. Namun meski sakit, ia tetap bangkit setiap pagi. Dengan tangan bergetar dan kaki goyah, ia membuka pintu rumah pelan-pelan. Dan di depan pintu, seperti biasa, si Kunir duduk diam menunggu. Mata kucing itu selalu tajam, seolah tahu ada sesuatu yang tak beres. Mbah Saroh menyobek ikan asin yang diberi tetangga kemarin sore. Walau tenggorokannya kering, ia tetap menyisakan sepotong kecil untuk si Kunir. Maaf ya, cuma ini yang nenek punya hari ini, gumamnya pelan. Kucing itu menjilat makanannya dengan tenang, lalu duduk di dekat kaki Mbah Saroh. Menemani dalam diam, di tengah dingin dan sepi yang makin menusuk. Warga kampung mulai memperhatikan bahwa Mbah Saroh tak lagi keliling seperti biasanya.
Namun, tak satu pun dari mereka datang bertanya. Sebagian hanya berbisik saat lewat depan rumahnya. "Udah tua, tinggal nunggu ajal," ucap salah satu ibu-ibu sambil berlalu. Hari berganti hari, tubuh Bassaroh makin lemah. Demam tinggi membuatnya sulit bergerak. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, memberi makan si kunir. Biar cuma sebutir nasi dan serpihan ikan asin, tetap ia sisihkan. Sampai suatu malam, hujan turun begitu deras. Celah dinding rumah tak mampu lagi menghalau air dan angin. Tubuh Bassaroh menggigil hebat, dadanya sesak, bibirnya membiru. Namun matanya tetap terbuka. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan bahwa besok pagi ia masih bisa memberi makan temannya yang setia. Dan saat fajar menyingsing, ia bangkit. Walau tubuhnya gemetar hebat, ia paksakan diri berdiri. Tangannya meraih nasi bungkus yang diletakkan tetangga di teras. Dengan sisa tenaga, ia duduk di bangku bambu. Tapi baru saja ia membuka bungkusan nasi, tubuhnya ambruk. Si kunir mengeong keras-keras. Kucing itu mengitari tubuh Bassaroh yang tergeletak di lantai. Ia mencakar-cakar lantai, mencoba membangunkan tuannya. Namun tak ada yang keluar rumah untuk menolong. Beberapa warga sempat menoleh, tapi hanya menggeleng. "Mungkin udah waktunya," ucap seseorang sambil berlalu. Di atas lantai bambu yang dingin dan basah, Bassaroh tergeletak tanpa suara. Dan si kunir tetap di sana, menunggu, menjaga, meski seluruh dunia memilih berpaling. Pagi itu mendung masih menggantung. Kabut tipis turun pelan, menyelimuti gang kecil menuju rumah Bassaroh. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari kegemparan di kampung kecil itu. Si kunir masih duduk di teras rumah, diam dan basah, memandangi pintu yang kini setengah terbuka. Dari dalam, tubuh Bassaroh masih terbaring lemah, napasnya tipis, wajahnya pucat. Tetangga mulai resah. Beberapa anak kecil yang lewat mengintip dari balik pagar. Bisik-bisik mulai menyebar. Namun yang tak diduga adalah, kucing itu, si kunir, tiba-tiba berlari menjauh. Ia berlari menembus jalan becek, melintasi gang, menyeberang ke arah ujung kampung. Langkahnya cepat dan yakin, seolah tahu kemana harus pergi. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna coklat tua. Rumah itu berbeda dari yang lain. Dindingnya kokoh, pagar besi tinggi, jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai tebal. Rumah milik Pak Hashim, pria tua kaya raya yang sudah lama tidak terlihat keluar. Warga tahu Pak Hashim hidup sendiri. Dulu katanya pernah punya istri, tapi meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Sejak itu hidupnya sunyi. Ia lumpuh, hanya duduk di kursi roda, dirawat oleh satu pembantu yang jarang keluar rumah. Si kunir mengeong keras-keras di depan pagar rumah besar itu, dan seolah tahu isyaratnya, pintu pagar itu terbuka sedikit. Kucing itu masuk, berjalan cepat ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar lagi, menggigit sesuatu di mulutnya. Benda itu basah, kusut, uang kertas. Bukan satu, tapi 2 lembar. Dengan mulut kecilnya, si kunir kembali berlari, membawa uang itu ke arah rumah Bassaroh. Ia meletakkannya di atas sobekan daun pisang bekas nasi kemarin. Warga yang melihat hanya menertawakan. "Hahaha, kucing maling. Mungkin nyuri dari warung." Namun keesokan harinya, kejadian itu terulang. Si kunir kembali datang dengan uang di mulutnya. Diletakkan lagi di tempat yang sama. Begitu terus, hari demi hari. Jumlahnya bukan main. Kadang hanya 1.000, kadang 5.000. Pernah sampai 20.000 dalam satu kali datang. Beberapa warga mulai curiga. "Ini bukan kucing biasa," ucap seorang ibu sambil berbisik. "Mungkin dia bawa pesugihan," saut yang lain. Sebagian mulai takut, sebagian mulai iri. Dan di tengah kebingungan itu, satu orang pemuda bernama Roni mulai mencari jawaban. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul. Tapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Malam itu, saat bulan tertutup awan, Roni berjongkok di ujung gang. Ia menunggu si kunir muncul. Dan saat kucing itu kembali berlari membawa uang di mulutnya, Roni pun membuntutinya dalam diam. Langkahnya pelan, mengikuti dari balik semak dan tembok. Kucing itu kembali menuju rumah besar di ujung kampung. Dan Roni melihatnya sendiri.
Dari celah jendela yang sedikit terbuka, di dalam rumah besar itu terlihat sosok Pak Hashim di kursi roda. Tubuhnya kurus, pucat, tangannya gemetar. Ia menjatuhkan uang ke lantai pelan-pelan. Si Kunir masuk dari celah pintu, menggigit uang itu, lalu pergi. Roni mematung, wajahnya menegang. Bulu kuduknya berdiri. Apa maksudnya ini? Batinnya bergemuruh. Apa hubungan Pak Hashim dan Mbah Saroh? Lewat seekor kucing kurus bernama Kunir, pagi itu mendung masih menggantung. Kabut tipis turun pelan, menyelimuti gang kecil menuju rumah Mbah Saroh. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari kegemparan di kampung kecil itu. Si Kunir masih duduk di teras rumah, diam dan basah, memandangi pintu yang kini setengah terbuka. Dari dalam, tubuh Mbah Saroh masih terbaring lemah, napasnya tipis, wajahnya pucat. Tetangga mulai resah. Beberapa anak kecil yang lewat mengintip dari balik pagar. Bisik-bisik mulai menyebar. Namun yang tak diduga adalah kucing itu, si Kunir, tiba-tiba berlari menjauh. Ia berlari menembus jalan becek, melintasi gang, menyeberang ke arah ujung kampung. Langkahnya cepat dan yakin, seolah tahu kemana harus pergi. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna coklat tua. Rumah itu berbeda dari yang lain. Dindingnya kokoh, pagar besi tinggi, jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai tebal. Rumah milik Pak Hashim, pria tua kaya raya yang sudah lama tidak terlihat keluar. Warga tahu Pak Hashim hidup sendiri. Dulu katanya pernah punya istri, tapi meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Sejak itu, hidupnya sunyi. Ia lumpuh, hanya duduk di kursi roda, dirawat oleh satu pembantu yang jarang keluar rumah. Si Kunir mengeong keras-keras di depan pagar rumah besar itu. Dan seolah tahu isyaratnya, pintu pagar itu terbuka sedikit. Kucing itu masuk, berjalan cepat ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar lagi, menggigit sesuatu di mulutnya. Benda itu basah, kusut, uang kertas. Bukan satu, tapi 2 lembar. Dengan mulut kecilnya, si Kunir kembali berlari, membawa uang itu ke arah rumah Mbah Saroh. Ia meletakkannya di atas sobekan daun pisang bekas nasi kemarin. Warga yang melihat hanya menertawakan. Hahaha, kucing maling. Mungkin nyuri dari warung. Namun keesokan harinya, kejadian itu terulang. Si Kunir kembali datang dengan uang di mulutnya. Diletakkan lagi di tempat yang sama. Begitu terus, hari demi hari. Jumlahnya bukan main. Kadang hanya 1.000, kadang 5.000, pernah sampai 20.000 dalam satu kali datang. Beberapa warga mulai curiga. Ini bukan kucing biasa, ucap seorang ibu sambil berbisik. Mungkin dia bawa besugihan, sahut yang lain. Sebagian mulai takut, sebagian mulai iri. Dan di tengah kebingungan itu, satu orang pemuda bernama Roni mulai mencari jawaban. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Malam itu, saat bulan tertutup awan, Roni berjongkok di ujung gang. Ia menunggu si Kunir muncul. Dan saat kucing itu kembali berlari membawa uang di mulutnya, Roni pun membuntutinya dalam diam. Langkahnya pelan, mengikuti dari balik semak dan tembok. Kucing itu kembali menuju rumah besar di ujung kampung. Dan Roni melihatnya sendiri. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, di dalam rumah besar itu, terlihat sosok Pak Hashim di kursi roda. Tubuhnya kurus, pucat, tangannya gemetar. Ia menjatuhkan uang ke lantai pelan-pelan. Si Kunir masuk dari celah pintu, menggigit uang itu, lalu pergi. Roni mematung, wajahnya menegang. Bulu kuduknya berdiri. Apa maksudnya ini? Batinnya bergemuruh. Apa hubungan Pak Hashim dan Mbah Saroh? Lewat seekor kucing kurus bernama Kunir, malam belum sepenuhnya gelap. Langit hanya diselimuti mendung kelabu yang pekat. Desa kecil itu seperti tertahan dalam keheningan panjang. Roni berlari tergesa dari rumah besar menuju rumah Mbah Saroh. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Sesampainya di teras rumah reot itu, ia berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Dari dalam, terlihat tubuh Mbah Saroh yang semakin kurus. Matanya sayu, napasnya tersengal. Namun ada yang membuat Roni berhenti bicara.
Si Kunir sedang duduk di samping nenek itu, dan di depannya selembar uang lusuh. "Nek," suara Roni tercekat. Basaroh menoleh pelan, tatapannya kosong tapi lembut. "Ron," gumamnya pelan. "Apa kamu yang letakkan uang ini tiap pagi?" tanya Roni gugup. Namun Basaroh hanya menggeleng perlahan. "Bukan aku, dia yang kasih." Tangannya menunjuk si Kunir. Roni menelan ludah. Lidahnya keluh. Ia pun duduk di samping Basaroh, lalu menceritakan apa yang ia lihat di rumah Pak Hashim. Bagaimana pria tua lumpuh itu menjatuhkan uang ke lantai. Dan si Kunir membawanya ke rumah ini. Basaroh tak berkata apa-apa. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Tangannya bergetar, menggenggam ujung tikar. "Rumah besar itu, aku tahu siapa yang tinggal di sana," bisiknya lirih. "Dulu, sebelum aku jadi pemulung, aku tinggal di sana." Roni tercengang. Matanya menatap nenek renta itu penuh tanya. Namun Basaroh tidak menjawab lebih lanjut. Tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara banyak. Hanya satu hal yang masih mampu ia lakukan, dan itu adalah berbagi. Pagi itu, meski hujan masih turun deras dan tubuhnya hampir tak kuat bangkit, Basaroh menyeret dirinya keluar. Tangannya menggenggam erat sebungkus nasi yang baru saja ditaruh tetangga. Ia duduk perlahan di bangku bambu yang basah dan dingin. Jari-jarinya gemetar saat membuka daun pisang. Di dalamnya hanya ada nasi putih dan sepotong kecil ikan asin. Namun seperti biasa, tanpa berpikir dua kali, Mbah Saroh menyobek ikan asin itu. Ia letakkan di atas kertas lusuh. "Ini nak, makan dulu ya." Si Kunir menghampiri, menjilat pelan ikan asin pemberian itu. Mbah Saroh hanya menatapnya dengan senyum kecil. Tubuhnya menggigil hebat. Pundaknya turun naik menahan batuk yang tak kunjung reda. Tapi ia tetap bertahan. Tetap memilih memberi walau dirinya sendiri nyaris tak sanggup menelan nasi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka tak lagi tertawa, tapi juga belum berani mendekat. Mereka hanya memandang antara heran dan takut. Di tengah gerimis yang turun pelan, Mbah Sarah membelai kepala si Kunir. "Kamu satu-satunya yang gak pernah ninggalin nenek," bisiknya. Kucing itu mengeong pelan, seolah mengerti setiap kata. Hari itu, nasi di tangan Mbah Saroh tak sempat dimakan. Namun ikan asin terakhirnya telah berpindah kepada mulut kecil yang setiap hari menunggu di teras rumahnya. Dan dari sepotong ikan asin itu, sebuah balasan besar sedang disiapkan oleh takdir yang diam-diam mengintai. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun. Angin membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke lantai bambu rumah Mbah Saroh. Namun di tengah udara yang menusuk, ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Tepat di depan pintu, seperti biasa, si Kunir duduk diam. Tapi hari itu berbeda. Di mulutnya, si Kunir menggigit selembar uang kertas yang basah terkena embun pagi. Dengan langkah pelan, ia meletakkannya di atas tikar di samping tubuh Mbah Saroh. Nenek itu terbelalak. Jari-jarinya gemetar saat meraih uang lusuh tersebut. 100.000 rupiah. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Ia menoleh ke arah kucing itu yang kini duduk tenang sambil menjilati bulunya. "Allah, dari mana kamu dapat ini, nak?" Belum sempat ia menjawab dalam hati, keesokan harinya, kejadian itu terulang. Si Kunir datang lagi. Kali ini, 2 lembar uang 50 ribuan. Kembali diletakkan di tempat yang sama, dan Mbah Saroh hanya bisa menangis dalam diam. Kabar itu cepat menyebar. Anak-anak kecil yang sering bermain di depan rumah Mbah Saroh melihatnya duluan. Dan seperti api kecil yang ditiup angin kencang, gosip mulai membakar kampung. Si Kunir itu kucing jadi-jadian. Jangan-jangan Mbah Saroh pesugihan lewat kucing. Awas, nanti malam bawa sapu lidi kalau lewat depan rumahnya. Malam-malam di pos ronda menjadi penuh bisik-bisik. Warga kampung yang sebelumnya tak peduli, kini justru merasa was-was. Sebagian mulai sering mengintip dari balik jendela, sebagian lagi pura-pura lewat untuk mengintai. Namun uang itu tetap datang. Setiap pagi, tanpa henti. Jumlahnya tak selalu sama. Kadang 10.000, kadang 100.000. Tapi selalu ada.
dan selalu dibawa oleh mulut kecil yang pernah diberi sepotong ikan asin. Mbah Saroh mulai bisa membeli beras. Ia bahkan sempat membelikan biskuit murah untuk anak-anak tetangga yang lewat. Wajahnya tampak lebih segar walau tubuhnya masih lemah. Namun di balik semua itu, hatinya penuh tanda tanya. Kenapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu aku butuh uang? Si Kunir hanya menjawab dengan mengeong pelan. Tatapannya lurus, dalam, seperti menyimpan rahasia besar. Dan malam itu, Roni kembali datang. Ia duduk di teras rumah Mbah Saroh bersama secangkir teh manis dan rasa penasaran yang belum reda. Nek, aku yakin semua ini ada hubungannya dengan Pak Hashim, ucapnya pelan. Mbah Saroh menunduk, suara napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Dulu, sebelum rumah ini, aku tinggal di rumah besar itu. Roni menatap nenek itu tanpa berkedip. Ia tak menyela, hanya mendengarkan. Mbah Saroh menatap langit yang tak berbintang, lalu berkata lirih. Pak Hashim, dulu suamiku. Udara di sekitar mereka seolah membeku. Jantung Roni berdegup keras. Ia tak bisa berkata apa-apa. Namun semuanya mulai masuk akal. Dulu, dia tinggalkan aku demi wanita lain. Lalu aku diusir. Semua harta, rumah, dan nama hilang begitu saja. Aku kembali ke kampung ini dengan tangan kosong. Tapi, aku tak pernah mendoakan dia buruk. Aku hanya minta Allah beri dia kesadaran sebelum ajal menjemput. Air mata mulai jatuh dari pipi Mbah Saroh. Dan di dekat kakinya, si Kunir duduk diam. Seolah menjadi penghubung takdir antara dua hati yang pernah hancur. Antara luka lama dan balasan dari Allah yang datang lewat cara yang tak pernah bisa diduga. Malam turun perlahan. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut rumah Mbah Saroh. Di luar, rintik hujan kembali hadir, mengetuk atap bambu yang sudah mulai lapuk. Mbah Saroh duduk bersandar di dinding kayu, matanya masih merah bekas menangis. Si Kunir terlelap di pangkuannya, hangat dan tenang. Sementara itu, di rumah besar ujung kampung, Pak Hashim duduk sendiri di kursi rodanya. Tubuhnya makin kurus, kulitnya menguning, dan matanya kosong menatap jendela yang tertutup tirai. Tangan kirinya lumpuh, hanya tangan kanan yang masih bisa bergerak meski gemetar. Di pangkuannya, selembar uang tergenggam lemah. Dengan susah payah, ia jatuhkan uang itu ke lantai. Tak lama, pintu kecil di sudut ruangan berderit terbuka. Si Kunir masuk, menggigit uang itu, dan pergi lagi dalam diam. Tangisan lirih terdengar dari mulut Pak Hashim. Namun suaranya nyaris tak keluar. Lidahnya terasa terkunci. Sudah berbulan-bulan ia tak mampu berbicara, hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu waktu tak akan lama lagi. Setiap malam, ia melihat bayangan wajah Mbah Saroh dalam pikirannya. Wajah perempuan yang dulu ia buang karena keserakahan. Wajah yang justru kini setia hadir setiap malam lewat seekor kucing kecil. Tangannya menggapai meja di samping kursi roda. Ada lembaran-lembaran uang yang sudah disiapkan. Ia jatuhkan satu persatu ke lantai. Dan malam itu, ia menangis lebih kencang. Namun, tetap tak satupun suara keluar dari mulutnya. Di seberang kampung, Mbah Saroh terbangun dari tidur. Entah kenapa, dadanya sesak. Tangannya memegang dada. Matanya menatap pintu. Dan seperti biasa, beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kecil si Kunir, datang membawa uang di mulutnya. Tapi hari itu bukan satu lembar. Ada tiga. 3 lembar uang lusuh yang basah dan kusut. Seolah dikirim dengan terburu-buru. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan, sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, warga mulai melihat si Kunir bolak-balik dari rumah besar ke rumah Mbah Saroh. Ada yang menghitung, lebih dari 5 kali dalam satu pagi. Setiap kali datang, mulutnya membawa uang. Dan setiap kali kembali, mata kucing itu tampak lebih muram. Ini nggak beres, bisik seorang warga. Aku rasa ada sesuatu yang terjadi di rumah Pak Hashim. Mereka mulai berkumpul di depan pagar rumah besar itu. Namun, pagar itu selalu terkunci. Jendela selalu tertutup. Tak ada suara, tak ada cahaya. Malam pun datang lagi. Dan kali ini,
Si Kunir datang bukan membawa uang. Ia mengeong keras, berlari mengitari rumah Mbah Saroh, naik ke atas tikar, lalu ke bawah kolong, lalu ke pintu lagi. Ia gelisah, sangat gelisah. Mbah Saroh melihatnya. Dengan susah payah, ia berdiri dan membuka pintu. Si Kunir langsung berlari. Mbah Saroh mengikutinya perlahan, menyusuri gang becek yang gelap, diterangi cahaya remang dari lampu-lampu rumah tetangga. Beberapa warga memperhatikan, lalu mulai mengikuti di belakang. Rasa penasaran tak bisa lagi dibendung. Langkah-langkah kaki menyusuri jalanan lengang malam hari, menuju satu tempat yang sejak dulu tertutup rapat, rumah Pak Hashim. Dan disitulah semuanya akan terbuka. Gerimis belum juga reda. Angin malam menghembuskan udara dingin ke kulit, menambah ketegangan langkah kaki warga yang mulai berkumpul di depan rumah besar milik Pak Hashim. Pagar besi yang biasanya terkunci rapat, kini terbuka sedikit, seperti menunggu seseorang masuk. Si Kunir berlari lebih dulu, menyusup masuk lewat celah pintu utama yang setengah terbuka. Tanpa suara dari dalam rumah. Mbah Saroh berdiri terpaku di depan gerbang. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, tapi hatinya seperti didorong oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perlahan, ia melangkah ke dalam rumah. Aroma lembab dan pengap langsung menyergap hidungnya. Lampu minyak yang redup menerangi lorong panjang menuju ruang tengah. Langkahnya pelan, napasnya berat. Di belakangnya, warga kampung ikut masuk satu persatu. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani memecah keheningan. Mereka hanya mengikuti langkah Mbah Saroh yang seolah sedang berjalan menuju potongan masa lalunya yang dulu ia kubur dalam-dalam. Saat tiba di ruang tengah, semua mata membelalak. Di tengah ruangan megah yang kini lusuh dan dingin, Pak Hashim duduk membatu di kursi rodanya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Lidahnya menculur kaku, wajahnya membiru. Tangannya masih menggenggam setengah lembar uang yang belum sempat terjatuh. Sementara di lantai, berserakan lembaran-lembaran uang lainnya, basah, lusuh, dan tak tersentuh. Suasana mencekam, warga bergidik, beberapa mundur, menutup hidung karena bau anyir yang menyengat. Yang lain berbisik pelan, "Allah, ini azab." Tak ada yang berani mendekat. Hanya satu orang yang melangkah maju, Mbah Saroh. Ia berjalan pelan mendekati sosok pria yang dulu pernah ia cintai, yang dulu pernah menghancurkannya, yang kini mati dalam sunyi, tanpa satupun keluarga di sisinya. Di samping kursi roda itu, si Kunir duduk diam. Matanya menatap tubuh kaku Pak Hashim tanpa berkedip, seolah ikut menyaksikan akhir dari semua penyesalan yang tak pernah sempat diucapkan. Air mata Mbah Saroh jatuh perlahan. Ia menatap wajah pria itu lama, sangat lama, lalu berucap lirih, "Aku tak pernah benci, aku hanya ingin kau sempat bertobat." Tangannya menyentuh pundak kursi roda itu, tidak dengan marah, tidak dengan dendam, hanya dengan getaran rasa yang tak bisa dijelaskan, antara luka lama, belas kasih, dan keikhlasan yang telah terlatih bertahun-tahun. Warga menunduk, sebagian mulai menangis, karena mereka tahu, itulah akhir dari seseorang yang dulu hidup bergelimang harta, namun mati dalam ketakutan yang dalam. Setelah malam itu, si Kunir tak pernah lagi membawa uang, seolah tugasnya telah selesai, seolah pesan terakhir sudah disampaikan. Beberapa hari setelah kematian Pak Hashim, suasana kampung berubah. Warga yang dulu mencibir Mbah Saroh, kini lebih sering berhenti di depan rumahnya. Mereka tak lagi menertawakan, tak lagi berbisik penuh curiga. Sebagian bahkan mulai membawa makanan. Sisa lauk, roti, nasi bungkus, semua diletakkan diam-diam di teras rumah reot yang kini tak lagi tampak sepi. Mbah Saroh masih duduk di bangku bambu kesayangannya. Tubuhnya masih ringkih, tapi matanya lebih tenang. Tak ada lagi suara tawa mengejak yang menyayat telinga. Tak ada lagi lirikan sinis saat ia menyuapi kucingnya. Piring plastik kecil di dekat pintu masih diletakkan setiap pagi, namun tidak lagi diisi dengan sisa makanan seadanya. Kini beberapa tetangga menyisihkan daging ikan, potongan ayam, bahkan susu cair murah. Semua untuk si Kunir,
Si kucing yang diam-diam telah membuka hati satu kampung. Anak-anak kecil yang dulu takut, kini berani bermain di halaman rumah Mbah Saroh. Beberapa dari mereka bahkan duduk di teras, mendengarkan nenek tua itu bercerita tentang masa lalunya. Tentang kehilangan, tentang kesepian, dan tentang seekor kucing kurus yang datang membawa harapan. Si Kunir kini lebih gemuk, bulu orennya bersih, matanya cerah. Namun ia masih setia duduk di samping Mbah Saroh setiap pagi dan sore, seolah tetap menjalankan tugasnya, walau tanpa selembar uang pun di mulutnya. Pagi itu, Roni datang membawa sebungkus roti dan 2 botol air mineral. Ia duduk bersila di depan Mbah Saroh. Nek, sekarang semua orang di kampung ini mulai peduli karena Nek Saroh pernah peduli duluan, ucapnya sambil tersenyum. Mbah Saroh menatap ke langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, menyentuh lembut wajahnya yang mulai keliput namun teduh. Rezeki itu seperti cahaya, Ron, jawabnya pelan. Kalau kita tahan sendiri, ia padam. Tapi kalau kita bagi, ia memantul, menyebar, menerangi lebih banyak tempat. Roni menunduk, terdiam. Hatinya seperti ditampar lembut oleh kata-kata itu. Tak ada pelajaran hidup yang lebih jujur dari seseorang yang pernah kehilangan segalanya, lalu tetap memberi. Si Kunir berguling di atas tikar, mengelong pelan. Beberapa anak kecil tertawa melihat tingkah lucunya. Dan Mbah Saroh, ia hanya duduk tenang, mengelus kepala kucing itu perlahan, sambil menatap ke ujung jalan, tempat rumah besar yang kini tak berpenghuni, berdiri diam seperti menyesali segalanya. Dan di ujung teras kecil itu, terlihat cahaya lembut pagi yang seolah berkata, akhir dari luka adalah ketika kita memilih memaafkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Pak Hasim. Rumah besarnya kini kosong, tertutup rapat, dan ditinggal oleh pembantunya yang memilih pindah keluar kota. Tak ada satupun yang berani menempati rumah itu. Bukan karena angker, bukan karena kutukan, tapi karena kisah di balik dinding rumah itu terlalu membekas di hati warga kampung. Sementara di sudut kampung yang lain, rumah reot milik Mbah Saroh justru semakin ramai. Setiap pagi, anak-anak datang membawakan makanan untuk si Kunir. Para ibu mampir menyapa, mengantar sembako, atau sekedar duduk berbincang. Warga mulai bergotong royong memperbaiki atap rumah Mbah Saroh yang bocor. Lantai bambu diganti satu persatu, pagar kecil dibangun. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, rumah itu tak lagi tampak seperti tempat menyerah, melainkan tempat hidup. Mbah Saroh tak pernah meminta semua itu. Ia tak tahu bagaimana harus membalasnya. Namun setiap kali ia bangun pagi dan melihat ada sisa makanan di teras, ia hanya bisa menatap ke langit dan berbisik pelan. Alhamdulillah, engkau benar-benar maha melihat. Si Kunir tak pernah lagi membawa uang, tapi ia tetap datang setiap hari. Ia tidur di pangkuan Mbah Saroh, mengeong pelan jika lapar, dan sesekali menyusup ke dalam pelukan nenek tua itu saat malam hujan turun. Suatu sore, Mbah Saroh duduk di kursi kayu kecil yang baru diberikan tetangga. Ia menatap piring plastik bekas tempat makan kucing yang kini sudah diganti dengan mangkuk keramik warna putih. Mata tuanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia mengelus kepala si Kunir sambil berkata lirih, "Rejeki itu nggak pernah salah alamat ya, Nak." Kucing itu mengeong pendek, lalu menggulingkan tubuhnya di lantai, nyaman. Dulu, rumah ini hanya disinggahi hujan dan ejekan. Kini, ia disinggahi tawa dan doa. Dulu, ia dihuni rasa lapar dan sepi. Kini, dipenuhi syukur dan teman sejati. Malam itu, sebelum tidur, Mbah Saroh menyalakan lampu minyak di dekat jendela. Ia melihat keluar ke arah jalan yang dulu gelap dan dingin. Namun kini, ada cahaya dari rumah-rumah tetangga. Ada suara tawa anak-anak, ada kehidupan. Dan semua itu bermula dari sepotong ikan asin kecil yang pernah ia berikan tanpa pamrih pada seekor kucing kurus di pagi yang dingin. Karena rejeki tak pernah datang dari manusia. Ia dikirim oleh Allah melalui jalan yang kadang tak masuk akal, tapi selalu tepat sasaran. Dan di rumah kecil itu, yang dulu nyaris roboh, sekarang tinggal 2 makhluk yang saling menjaga.
seorang nenek tua yang sabar, dan seekor kucing oren yang setia.